Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Banyak alkemis di arena menyaksikan perbaikan pil obat yang sangat halus di langit, wajah mereka benar-benar tenggelam dengan tatapan panas. Perbaikan obat berlanjut selama 1 hari sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya dan melihat api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum melambaikan tangannya dan banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api menyebabkan fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat, bahkan kuali api nampak bergetar sampai mengeluarkan suara berdengung. Sementara Xiaoyan akan benar-benar menyempurnakan ramuan obatnya, Hun Huzi membuka matanya dan melemparkan banyak cairan obat yang telah dimurnikannya ke dalam kuali api. Setelah itu segel di tangannya berubah saat dia berteriak, "Kekuatan dunia, dengarkan perintah saya." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu langit dan energi alam yang tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah sebelum ditelan oleh kekuatan hisap yang dipancarkan dari kuali api hingga membentuk badai energi di langit yang ditelan ke dalam kuali api. Penyulingan pil obat Hunzi yang menakutkan ini menyebabkan kejutan melintas di mata banyak alkemis. Mereka tidak pernah mendengar bahwa perlu menyerap energi alam saat memurnikan pil obat, karena energi luar kadang akan merusak keseimbangan obat dan mengakibatkan kegagalan. Namun pemikiran itu berbeda dari yang dipikirkan Wan Huo dan lainnya yang mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mengumpulkan energi alam untuk menyempurnakan pil obat, metode dia sebenarnya untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9, pikir Xiaoyan dan 2 orang lainnya tertegun. Wan Huo mengerutkan keningnya dan mendengus dingin saat segel di tangannya berubah dan teriakan keras juga terdengar. Energi alam berkumpul. Banyak anggota klan Yao sangat senang saat mendengar teriakan Wan Huo. Dia juga berniat menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Karena kalian berdua telah bertindak, orang tua ini tidak boleh ketinggalan, kata Shen Nong tersenyum saat melihat energi alam berkumpul. Dia melambaikan tangannya dan energi alam sekitarnya sekali lagi menjadi kacau saat gelombang energi alam terseret ke dalam kuali api di depannya. Saya juga akan bergabung dengan kalian bertiga, kata Xiaoyan tersenyum saat dia menyaksikan energi alam yang menjadi kacau. Segel di tangannya berubah dan kekuatan hisap menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menarik energi alam masuk ke dalam kuali apinya. Banyak alkemis menyaksikan gelombang guntur dan badai energi meletus di langit dan kejutan melonjak di hati mereka, saat melihat mereka berempat benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris. Sepertinya mereka berempat sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9, pikir Yao dan mengerutkan keningnya. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran keempatnya. Dia memahami Panatua Wan Huo dengan baik. Meskipun keterampilan alkemis Wan Huo cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 akan membutuhkan penyerapan energi alam yang menakutkan. Meskipun energi alam di gunung ini sangat padat, namun belum mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9 untuk 4 alkemis secara bersamaan. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langka di benua ini, pikir Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Yao Lao juga mengerutkan keningnya, meskipun dia tahu kalau Xiaoyan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari Panatua pertama Guozi. Namun jarak perbedaan pil obat tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 seperti surga dan bumi. Energi di langit yang jauh mengeluarkan suara tajam sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara sisi lainnya dengan liar menyerap energi alam yang terus mengalir ke kuali api. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari, bahkan energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Pada siang hari ketiga, semua orang merasakan suara angin kencang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang dan melihat 4 tornado besar telah menghilang. Namun 4 kuali api yang menjadi jauh lebih besar melayang di langit dan fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar ke sekitarnya dari kuali api menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan 3 lainnya menjadi sangat serius. Jika energi dalam kuali api meledak, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka berhasil melarikan diri.
Semua energi di tempat ini dan sekitarnya yang jauh telah diserap semua, pikir Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bisa merasakan energi di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah, diperlukan setidaknya beberapa bulan agar energi pegunungan Senglong dapat pulih. Tidak ada lagi cukup energi di tempat ini, sepertinya penyempurnaan pil akan gagal. Gumam seorang panatua klan Yao agak tak berdaya. Saat ini bentuk pil obat di dalam 4 kuali obat baru setengah jadi, namun energi alam di sekitarnya semuanya telah diserap, tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil obat. Xiaoyan dan 3 lainnya di langit mengerutkan keningnya saat melihat pil obat setengah jadi di dalam kuali obat. Jika mereka tidak dapat menyerap lagi energi dari sekitarnya, hanya dengan doci saja tidak cukup untuk mengisi. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini, kata Wan Huo dengan getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar, kata Hun Si. Segel di tangannya tiba-tiba berubah sebelum tangannya dengan kejam menghantam kuali api di depannya dan 3 pilar api hitam melesat dan berubah menjadi 3 lubang hitam spasial yang berputar dengan sangat cepat yang muncul di atas kuali api Xiaoyan dan 2 lainnya, sebelum akhirnya kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dari lubang hitam dan menghisap energi besar dari 3 kuali api lainnya di depan tatapan terkejut Xiaoyan dan 2 lainnya. Hun Huzi, beraninya kamu, teriak Wan Huo dengan marah saat melihat energi dalam kuali api mereka dihisap dengan kejam. Shen Nong maupun Wan Huo dengan marah melambaikan tangan mereka, segera api hijau jiwa kehidupan dan 9 api angin tenang seketika menyapu dan dengan keras menghantam lubang hitam. Namun serangan keduanya hanya menyebabkan lubang hitam berputar semakin cepat dan menelan kedua api surgawi mereka, menyebabkan ekspresi Shen Nong dan Wan Huo langsung menjadi jelek setelah melihat api surgawi mereka tersedot ke dalam lubang spasial. Kalian berdua ingin menghentikan api pelahap kekosonganku dengan api surgawi kalian? Jangan bermimpi, kata Hunzi tertawa keras, namun tawa kerasnya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya melihat ke lubang hitam di atas kuali api milik Xiaoyan. Dia melihat pancaran api merah melesat keluar dari kuali api sebelum berubah menjadi Yiwa kecil yang dengan mata jijik melambaikan tangan kecilnya. Seketika itu juga api merah melonjak dan melilit lubang hitam menyebabkan kekuatan melahap lubang hitam segera terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius dari api lotus iblis. Api pelahap kekosongan memiliki kekuatan melahap, sementara api lotus iblis memiliki kekuatan pemurnian. Selain itu api lotus iblis di tangan Xiaoyan memiliki jiwa api surgawi yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi. Di sisi lain Hun Huzi hanya mengendalikan api benih, karena itu mungkin sulit bagi Hunzi untuk bisa bersaing dengan Yiwa. Hun Huzi, aku akan menerima energi api surgawimu ini, kata Xiaoyan menyeringai sebelum memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api menyebabkan cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat setengah jadi menjadi lebih padat. Wajah Hun Huzi nampak kusam saat dia melihat Xiaoyan menyerap api hitamnya. Setelah menderita kerugian seperti itu dia hanya bisa berhenti merebut energi di kuali api milik Xiaoyan. Kamu jangan senang dulu, kata Hun Huzi menatap dingin pada Xiaoyan. Segel di tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali api Shen Nong dan Wan Huo tiba-tiba melonjak menyebabkan pil obat setengah jadi miliknya menjadi lebih padat bahkan menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Sukacita melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihat itu, namun sukacita baru saja melintas di wajahnya ketika Yiwa tiba-tiba melesat dan sekejap muncul dan berdiri di kuali apinya, sebelum telapak tangannya menghantam penutup kuali dan merebut pil setengah jadi yang sebesar tubuhnya sambil memeluknya dan melarikan diri di depan tatapan Hunzi dan lainnya yang tertegun. Kamu mencari kematian, teriak Hun Huzi dengan geram saat melihat Yiwa tiba-tiba merampas pil obat miliknya dan melarikan diri dengan cara yang menggelitik. Perubahan situasi yang tak terduga ini sangat lucu, bahkan Xiaoyan tercengang saat melihat Yiwa melakukan itu sendiri tanpa dia meminta. Ketua Yao dan banyak panatua dari klan Yao di arena menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian mereka memiliki ekspresi lucu dan ingin tertawa tetapi menahan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang menyangka bahwa Yiwa kecil benar-benar sangat ekstrim. Hun Huzi hanya mengambil sebagian energi mereka, namun Yiwa dengan kejam menyerbu ke kuali api dan menyambar pil setengah jadi miliknya. Kamu pantas mendapatkannya, gumam panatua klan Yao menggerutu dan tersenyum. Mereka telah dibuat jengkel oleh Hunzi sebelumnya.
Ketua Yao dan di kursi pemimpin nampak menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut satu sama lain. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa, gumam Yolao tersenyum. Jiwa kecil melesat dan muncul di depan Xiaoyan dengan wajah kecilnya yang tersenyum lucu. Tangannya memeluk pil obat yang lebih besar dari tubuhnya. Xiaoyan, aku akan merobekmu berkeping-keping, teriak Hunzi dengan sangat marah. Api hitam tiba-tiba melesat keluar dari kuali apinya akhirnya berubah menjadi naga api hitam yang dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Hunzi, karena kamu menyukai energi, aku yang lebih tua ini akan memberikan sebagian padamu, kata Shen Nong tersenyum. Api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah saat naga hitam itu melesat ke depan sebelum berubah menjadi pohon besar yang tak terhitung jumlahnya dan muncul seperti tanaman merambat saat menjerat naga api hitam dari segala arah. Orang tua Shen Nong, kau benar-benar berani menentangku, kata Hunzi menatap Shen Nong dan berteriak dengan dingin. Diriku yang tua ini sudah hidup begitu lama, saya tidak pernah takut pada siapapun, lagi pula saya ingin melenyapkan pengkhianat sepertimu yang telah mengkhianati guru sendiri, jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis, kata Shen Nong tersenyum. Kamu sudah bosan hidup orang tua, aku bahkan belum berniat mengambil api jiwa kehidupan milikmu, namun kamu berani menyinggungku, teriak Hunzi dengan dingin. Kekejaman melintas di matanya, saat dia mengepalkan tangannya dan naga api hitam meraung ke langit sebelum membuka mulutnya dan kekuatan melahap meletus saat menelan api hijau ke dalam tubuhnya. Namun tepat ketika naga hitam akan menelan api hijau, angin tornado hitam tiba-tiba muncul dan dengan kejam menghantam naga hitam hingga terhempas. Wan Huo, apa klan Yao mencoba menjadi musuh dengan klan Hun? Teriak Hunzi menatap Wan Huo dengan geram. Ini tidak ada hubungannya dengan klan, jangan bilang padaku kalau kau boleh menyerang dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Lelucon yang luar biasa, kata Wan Huo melambaikan tangannya dengan senyum mengejek. Apa kamu berpikir dapat menahanku dengan kekuatan kalian berdua? Kata Hunzi dengan sudut matanya bergerak-gerak karena sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan naga hitam tiba-tiba bergegas ke depan dan dengan kuat melilit tornado hitam yang berputar dengan liar di langit hingga menyebabkan hujan api turun dari langit. Xiaoyan sedikit terkejut saat menyaksikan tiga api surgawi yang kuat terlibat dalam pertempuran kacau di langit. Tak disangka Shen Nong dan Wan Huo akan turun tangan membantunya. Tidak banyak waktu, aku harus menyerap energi dari pil embrio milik Hunzi ini, meskipun belum dimurnikan, namun tidak perlu khawatir dengan adanya Yiwa membantuku, gumam Xiaoyan sebelum pikiran melintas di benaknya dan Yiwa kecil segera melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio milik Hunzi menyebabkan tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi bayi raksasa di langit. Setelah menjadi bayi raksasa, api merah di tubuhnya menjadi lebih padat sebelum berubah menjadi pilar api merah besar yang ditembakkan ke kuali api. Hunzi yang memiliki hubungan mental dengan pil embrio miliknya segera merasakan sesuatu, kekejaman melonjak di matanya saat tubuhnya berkedip dan sekejap memasuki naga hitam menyebabkan kekuatan naga hitam langsung melonjak, ekornya diayunkan hingga meledakkan api hijau dan tornado api hitam. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat Hunzi menyerang dengan kejam. Dia menjentikkan jarinya, dan Rajaut muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam dan tubuhnya melesat menyerang naga api hitam. Sementara Rajaut menyerang naga hitam, sekelompok api merah di tubuh Yiwa perlahan meredup sebelum akhirnya menghilang setelah energi di dalam tubuhnya telah dimasukkan ke dalam kuali api. Energi dari Yiwa masih belum cukup, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya, energi yang dibutuhkan pil misterius tingkat 9 memang terlalu menakutkan. Xiaoyan, gunakan pil milikku, khasiat obat dari pilku telah terganggu oleh Hunzi, hari ini saya akan memberimu berkah, apakah kamu dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup? Saya akan bergantung pada keberuntunganmu, teriak Shen Nong di kejauhan saat melihat situasi Xiaoyan sebelum melambaikan tangannya dan pil setengah jadi terbang keluar dari kuali obatnya dan menembak ke arah Xiaoyan. Matur nuwun Panatua Shen Nong, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya saat melihat pil menembak ke arahnya. Wan Huo ragu sejenak setelah melihat tindakan Shen Nong sebelum menghela nafas dan melemparkan pil embrio milikinya ke Xiaoyan saat berkata, aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 muncul selama ratusan tahun, kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata.
Matur nuwun Panatua Wanhuo, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Setelah itu dia melemparkan 2 pil embrio ke tubuh Hiwa sebelum akhirnya 2 pilar cahaya besar melonjak dari tubuh Hiwa yang ditembakkan ke dalam kuali obat Xiaoyan. Setelah energi yang sangat besar mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api Xiaoyan dengan cepat meleleh dan cahaya redup pil embrio perlahan muncul di tengah kuali api. Suara gemuruh dan awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat cahaya pil embrio mulai memadat. Petir hitam yang membawa kekuatan penghancur dengan cepat meluncur dan bergejolak di awan menyebabkan banyak ekspresi semua orang langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat petir pil yang menakutkan. Tatapan Xiaoyan sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Dia menggerakkan jarinya dan penutup kuali api terbuka membawa gelombang aroma obat yang tidak biasa menyebar dengan cepat sebelum akhirnya hujan manik misterius dengan kilau yang berbeda turun dari langit. Yao dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam saat dia menyaksikan kejadian itu sebelum bergumam dengan pelan, hujan pil turun, pil misterius telah muncul, kegembiraan liar melonjak di wajah Xiaoyan saat melihat pil hujan turun. Suara gemuruh bergema ketika petir hitam besar dengan liar menerobos awan gelap, di saat bersamaan kuali api besar tiba-tiba bergetar ketika pilar cahaya dari kuali api meletus ke langit dan menembus ke dalam awan petir menyebabkan petir hitam bergolak dengan kuat sebelum akhirnya petir hitam dengan kejam menghantam pil misterius tingkat 9 di tengah suara gemuruh ledakan yang keras. Xiaoyan dengan cemas hanya bisa mengamati dari samping karena pil misterius semacam ini membutuhkan energi dalam petir hitam untuk memungkinkan pil menjadi sempurna. Ledakan liar berlanjut beberapa waktu sebelum perlahan melemah dan suara retakan keluar dari pilar cahaya yang membungkus pil misterius sebelum akhirnya pecah dan meledak saat kembali dihantam petir hitam. Satu sosok cahaya tiba-tiba keluar dari pilar cahaya yang hancur dan dengan cepat bergegas keluar dari gunung obat. Itu adalah pil misterius tingkat 9, dia sebenarnya berniat untuk melarikan diri, seru banyak ahli tiba-tiba berdiri dan tercengang saat melihat sosok cahaya yang hendak melarikan diri, keserakahan melonjak di wajah mereka saat mereka dengan panas menatap sosok cahaya di langit dan tidak bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Xiaoyan mendengus dingin sementara keserakahan muncul di hati beberapa orang menyebabkan hati mereka menjadi dingin dan dengan cepat menarik kaki mereka yang hendak melangkah maju, sepasang sayap tulang muncul di punggungnya dan mengepak dan sekejap muncul di depan sosok cahaya itu sambil melepaskan telapak tangan musim semi. Telapak tangan besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam sosok cahaya menyebabkan cahaya di permukaan tubuhnya nampak tersebar, dan sosok keindahan berambut hitam panjang dengan lekuk tubuh yang seksi menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dia baru saja lahir, namun sudah tahu bagaimana menggunakan cara untuk membingungkan orang lain. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, pikir Xiaoyan terkejut saat melihat wanita cantik di depannya sebelum berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin, kamu telah mengubah penampilanmu ini beberapa saat yang lalu kan? Sosok kecantikan itu nampak terkejut dan dengan cepat mundur melarikan diri saat mendengar kata Xiaoyan, namun Xiaoyan langsung muncul di depan wanita itu dan mengulurkan jarinya ke dahi sosok cantik itu membuat tubuhnya bergetar dan perlahan menjadi ilusi, sebelum akhirnya berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga. Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dan menyimpannya, setelah itu dia berbalik dan menatap Hun Huzi yang masih terlibat pertempuran sengit dengan Rajaut. Dia tanpa sadar tersenyum saat melambaikan tangannya dan Rajaut mundur dan melayang ke sampingnya. Matur nuwun atas hadiahnya, kata Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah ketiganya. Shen Nong dan Wan Huo tersenyum tipis saat mendengar itu, namun ekspresi Hun Huzi nampak berubah. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio, yang telah disempurnakannya selama beberapa hari akhirnya membantu Xiaoyan. Ada bakat di setiap generasi, prestasi teman muda Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa dibandingkan denganmu, kamu memang layak menjadi alkemis top, kata Shen Nong tersenyum, dia melambaikan tangannya dan lautan api hijau berubah menjadi tongkat jalan dengan beberapa tanaman obat dan muncul di tangannya. Yao Chen ini telah melatih seorang murid yang luar biasa, jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yaogi bertindak sesukanya, kata Yao dan menghela napas. Para panatua dari klan Yao memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar katanya dan hanya bisa menghela nafas pelan mengakuinya.
Ketua Yao Dan, saya masih memiliki permintaan lain, kata Xiaoyan sambil melihat ke arah Yao Lao sebelum menangkupkan tangannya ke Yao Dan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kata Yao Dan dengan ekspresi sedikit rumit sebelum menatap ke arah Yao Lao saat berkata, Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah bakat paling luar biasa dalam klan Yao, kamu dapat meninggalkan apapun yang kamu suka di peti batu klan. Kata Yao Dan. Terima kasih kepala klan, kata Yao Lao, tangannya gemetar, keinginannya yang telah lama akhirnya terwujud. Yao Dan, saya juga punya permintaan hari ini, kata Hun Huzi di langit tersenyum dengan ekspresi aneh. Yao Dan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu dan melihat ekspresi Hun Huzi yang agak aneh sebelum bertanya, tolong bicara. Senyuman aneh di wajah Hun Huzi menjadi semakin pekat saat mendengar kata Yao Dan, namun kata-katanya selanjutnya langsung menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.